Pandemi COVID-19 yang berlangsung hampir 2 tahun ini juga dirasakan dampaknya pada anak-anak berkebutuhan khusus. Sama dengan anak-anak pada umumnya, mereka juga mengalami kesulitan untuk belajar dan bahkan juga untuk melakukan terapi yang biasanya dilakukan. Pada akhirnya, para orang tua menjadi tumpuan sebagai tenaga pendidik, terapis, sekaligus pendamping bagi ABK. Agar mereka tetap terjaga kesehatannya dan terlindungi dari COVID-19, pemerintah pun juga mengupayakan agar vaksinasi COVID-19 untuk anak-anak berkebutuhan khusus bisa diterima secara merata di seluruh Indonesia. Walau demikian, para tenaga kesehatan harus memperhitungkan kondisi, riwayat kesehatan, serta hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap ABK saat melakukan vaksinasi. Dan tentunya program Kementerian Kesehatan tidak memilih dulu, tapi semua anak. Mereka tentunya punya hak untuk tumbuh kembang, punya hak untuk perlindungan, punya hak untuk memperoleh kesehatan, pelayanan kesehatan, hak diasuh dengan baik. Akses untuk vaksinasi bisa langsung dibawa ke puskesmas atau ke sentra-sentra vaksinasi. Hanya tinggal langsung, karena sekarang sudah tidak hanya untuk anak berkebutuhan khusus, tapi semua masyarakat Indonesia sudah boleh. Dan itu sudah dilakukan bisa di puskesmas, bisa di rumah sakit, bisa juga di sentra-sentra. Bahkan ada juga tim dari TNI dan Polri yang melaksanakan hal ini. Jadi monggo datang dan tapi sampaikan anak ini anak berkebutuhan khusus. Salah satu lembaga yang giat melaksanakan layanan vaksinasi bagi kaum difabel dan kaum rentan, termasuk dalamnya anak berkebutuhan khusus, adalah Yayasan Cinta Anak Bangsa atau YCAB. Melalui program I Serve Vaksin, sejak Maret 2021 lalu, sentra vaksin ini telah melayani lebih dari 50.000 peserta. Dari 28% anak usia remaja yang mengikuti program ini, 4,2% diantaranya adalah ABK. Vaksinasi dengan metode drive-thru. Jadi metode drive-thru, lalu kami menyediakan tempat khusus dan jalur khusus bagi adik-adik penyandang disabilitas, gitu ya. Kami melakukannya itu dari hari Selasa sampai dengan hari Sabtu. Kami menyediakan jalur khusus dan kami menyediakan tempat khusus bagi adik-adik penyandang disabilitas ini yang memang tidak bisa melakukan vaksinasi berbarengan dengan peserta yang umum. Perlu adaptasi juga dengan tenaga kesehatan kita beserta para panitia. Jadi mungkin adik-adik itu melihat sekitar dulu, terus tenang dulu. Jadi kami tanya, adik ini mau nonton apa gitu. Nanti kami kapan siapkan gitu ya. Kami siapkan, baru melakukan proses vaksinasi. Penggagas London School Center for Autism Awareness, Rita Kemalgani mengatakan, pelayanan vaksinasi bagi ABK sudah baik, termasuk memprioritaskan mereka saat mendapatkan vaksin. Mengingat anak berkebutuhan khusus memiliki keresahan yang tinggi hingga kesulitan melakukan komunikasi secara verbal. Kami mengajak dia ke GBK dan kami sampaikan pada waktu itu tidak khusus untuk anak kebutuhan khusus, menyampaikan bahwa Raisa itu berkebutuhan khusus. Dan syukur alhamdulillah itu bisa dapat jalan tol gitu loh. Karena kan anak-anak autistik ini susah ya kalau disuruh nunggu, terus kemudian kalau harus banyak pertanyaan, dia sendiri nonverbal ya, terus banyak orang dia sendiri sudah mulai resah gitu ya, dan ini penanganannya luar biasa ketika itu sehingga Reisha bisa divaksin dan vaksin kedua di Wisma BNI. Nah jadi menurut saya layanan fasilitas kesehatan di Indonesia ini sudah luar biasa untuk vaksin. Nah sekarang layanan lain yang di luar vaksin atau kesehatan yang berhubungan dengan COVID-19. Misalnya ketika demam, ketika sakit tenggorokan. Nah, kalau anak itu nonverbal, kan nggak bisa pergi ke semua dokter. Dan dokter nggak semuanya paham ya. Novi Permatasari, Tim Liputan, DAI TV.